mau jujur maksudnya. Oh gimana? Jadi sebenarnya saya di sini bukan mau cari jodoh maksudnya. Hah? Gimana, Om? Raul, bangun Raul. Ini anak saya, Pak. Tuh, angkat. Raul, ini anak saya ini. Bohong aja lu. Hah? Ngapain sih? Kamu ngapain di sini, ha? Nah, kan? Loh, kenal. Udah sini. Udah sekarang kamu pulang, nggak usah ikut acara ini. Kamu pulang. Ngapain sih Nggak usah kamu? ikut acara. Lepasin. Kamu kenal, Raul? Dia mantan pacar saya, Mas. Oh. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia 30 kandidat wanita. Oke, saya minta fishball. Kali ini saya akan pilih kandidat pria atau wanita ya? Ya, fishball dulu. Gue di sini. Gue di sini. Gue hilang apa gue? Jangan gue balik. Kenapa? Kamu kenapa? Gini Mas, jadi tadi tuh aku mau upload story. Aku tahu HP aku di sini. HP kamu? Iya. Terus aku mau simpen kan. Siapa tapi suruh HP HP aku studio sih? makanya aku mau simpen. Tapi HP aku nggak ada, hilang di sini. Jadi pasti dia yang ambil kan? Ya, jujur lo maling Pak. Jujur lo. Kamu di atas kenapa ikut berdiri? Hah? Ya, Kamu lihat apa? gue nggak suka aja sama dia, so cantik soalnya. Coba turun. Jujur lo yang ngambil HP gue kan? Jangan nuduh kalau emang belum pasti. Tadi kamu sudah lihat nggak? Dia lihat, katanya dia lihat ngambil HP gue. Kalian ada yang lihat nggak sebetulnya gimana posisinya? Hah? Nggak ngelihat. Kamu? Dia yang ambil. Gue tadi lihat. Oke, sekarang gini aja. Gini, gimana kalau kita panggil aja Tigor deh ya? Tigor. Tigor mana Tigor? Tigor belakang depan. Itu dia tuh. Tigor, lihat nih. Ya. Ada 2 orang ganggu syuting aja nih, berantem, yang satu nuduh handphone hilang, satu dituduh yang malingnya. Coba apa yang Tigor lihat, siapa yang nyuri sebetulnya, Gor? Berantem terus. Boleh saya minta kanvas sama cat air atau spidol, sama 1 kain penutup mata. Kain penutup mata, oke. Oke. Saya mau menggambar deteksi di mana HP-nya sebenarnya. Jadi kalian tidak usah berantem. Oh, jadi ketahuan nih, ya udah. Jadi ketahuan. Siap-siap ya. Dan kalau misalnya ternyata kalau dia nggak bersalah, lo harus minta maaf ya. Oh, emang ditutup matanya buat biar apa, Gor? Kita pakai mata batin. Jadi Tigor tanpa melihat bisa menggambar ya? Bisa masuk ya. Ini Deddy Corbuzier udah kalah sakti nih udah. Gambar apa tuh, Gor? Namanya juga ditutup matanya, nggak tahu. Kita cuma pakai batin-batin aja. Gor, ini apa, Gor? Nah, ini yang saya gambar Mas ya. Gambar podium, ada tulisan angka 6 Mas ya. Kelihatannya handphonenya itu ada di situ.
hasilnya. Coba. Lumayan kan di sini. Tunggu, mikir apa? Coba. Tadi gambar Podium nomor 6. nomor 6. Berarti sekitar nomor 6. Coba, maaf, lo berdiri. Nggak ada. Coba lo berdiri. Dia. Mungkin di badan dia. Lo lancang, gak usah deh pegang-pegang. Biar gue benar. Kenapa? Gila ya. Apa? Nah, itu di situ. Di bawah podium. Lo minta maaf sama dia. Ini bener-bener kayak orang-orang udah marah duluan, emosi duluan. Padahal tetap malu kan lo. Minta maaf, coba minta maaf. Ayo, kamu harus maafin. Ayo, kembali lagi dari nol. Duduk. Nah, gini. Sudah. Biar nggak berantem, bisa aja duduknya deh. Coba tukar. Ya udah, sekarang kita minta fishball ya. Mana fishball? Waduh, ini benar-benar ya Gor ya. Sekarang orang udah emosi aja bawaannya ya. Ya, emosi. Tapi apa yang Tigor lihat nih di 2023 ini mungkin ada yang akan terjadi, Gor? 2023 akhir transisi ke 2024 saya melihat ada satu kapal tenggelam. Kapal tenggelam. Dan itu ada korban maksudnya. Oh, iya. Ya, kapal laut kan? Kapal laut, sekiranya kapal itu tidak layak jalan ya teknisinya harus pinter-pinter. Di Indonesia tuh ya? Di Indonesia, jangan terpaksa di... Iya. Oke. Pedangdut yang baru nikah cerai juga ada. Oh, pedangdut nikah cerai? Nikahnya tidak ada setahun nanti cerai. Oke. Nih, cowok nomor 23. Oke. Ruli, pria berwajah imut ini, mendambakan wanita yang jujur dan menerima dirinya apa adanya. Akankah Ruli mendapatkan jodohnya malam ini? Gua dulu. Oke. Nah, sekarang ini Andi, ini papan board. Oke. Ini nama siapa nih? Nama saya Ruli, Mas Uya. Ruli, kerjaan? Saya bantu usaha papa saya, Mas Uya, di bidang properti. Bantu usaha papanya di bidang properti? Papa saya tuh punya 5 apartemen, 2 warehouse. Borong ya? Iya. Gor, kelihatannya bener ya nih anak orang kaya, Gor? Gini Mas Uya, kalau dari auranya dia bener anak orang kaya. Anak orang kaya. Tipis-tipis lah. Lo pengen wanita yang seperti apa? Ya, saya sih nggak molek-molek, Mas Uya. Yang penting dia pengertian sama saya. Dia bisa kenal sama masa lalu saya. Ya, itu aja sih. Dan saya butuh wanita yang tidak memanfaatkan kekayaan papa saya, Mas Uya. Orang kaya luar biasa. Coba yang suka sama Ruli berdiri yuk, anak orang kaya nih. Wih, bacot lu. Wah, dibilang anak orang kaya langsung banyak yang berdiri, cuy. cantik-cantik juga nih, Mas Uya. Mas Uya, kebanyakan nih. ini boleh saya pilih semua nggak, Mas Uya? Nggak boleh. Wah. 3 aja, 3. Oh, 3 doang ya? Saya mau milih nomor 5, Mas Uya 1. Nomor 20 1 deh, 20. Cantik banget. Emang gocap. Nggak mau ah. Nomor 12 deh 1. 12. 5, 20 turun Iya, yuk, main duduk yuk. Duluan ya, Say. Ini kalau kita lihat dari ininya Gor ya, dari muka-muka cewek yang dia pilih, kayaknya dia nggak punya karakter ya. Jadi semua tipenya beda-beda ya. Beda-beda. Apa? Apa kenapa? Kenapa? Apa? Aduh. Ya nembus. Ya ampun, akhirnya aku dapat nus juga. Pengen bunting. Yaudah deh, Mas Uya, aku malu. Udah. Ih, juruk. Ya ampun. Aduh. Ya udah, tinggal 2 nih. Kamu namanya siapa?
Nana Alam, Nana apa? Nana Anjak? Nana. Kerjaan apa, Nan? Fire dance. Firework? Fire dance. Oh, fire dance. Oh, tari penari Ya, api. senang Coba banget. dong, coba. Coba tuh. Nama kamu siapa? Wangi. Hah? Wangi. Nama Wangi? Wangi kan? Sesuai wangi. Ini mungil-mungil cabai rawit nih. Udah hot nih warna merah. Ya, oke. Kamu kerjaan apa, Wi? Wang, enak banget, Wang. Wang. Oke. Ngi, boleh. Apa, Ngi? Buka usaha. Usaha apa, Ngi? Buka butik baju gitu. Butik baju. Oke. Fashion cewek. Mas. Tapi lu berapa saudara? 5. Tapi tadi kamu bilang kau penasaran lihat Nana ya? Iya, dua-duanya sih. Coba. Nana, coba kan kamu fire dance. Mau dong, unjuk bakat dong. Oke, bentar ya. Aku ambil alat-alat aku dulu. Ada alat-alat. Oke. Ada dong. Oh, ada alatnya lah. Musik, pakai musik ya. Jangan kena pala gue, Beb. Musik. Lagunya bagus di depannya. Kayak lagu apa ya? Trompet. Sampai bawah dong. Keren, Beb. Boleh. Wah, bagus banget. Wow, luar Hot banget biasa. lah. Ya kan? Itu belajar di mana kamu, Nan? Ya, aku ada gurunya sih. Ada gurunya, guru teacher ya? Iya. Iya. Oke, kalau kamu Wang, Ngi. Oke. Apanya? Kamu apa kebiasaan kamu nih udah? Aku bisa. Dia tari api nih. Kamu mau tari apa nih? Enggak, aku gak bisa nari. Tari air, ah? Gak bisa, aku cuma bisa nyanyi sama masak. Nyanyi masak coba, nyanyi sambil masak, ya kan? Oh, nyanyi aja deh, nyanyi coba. Kamu bisa nyanyi? Silakan. Bisa Coba dong. jangan aku dong. Ya. Sini. Oh, dari belakang. Enggak dong. Oh, iya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta ridupmu. Genggamlah aku kini, jika nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku samanya. Itu kurang bagus. Kering lagi. Iya, bagus. Tapi hebat lah, kamu belajar nyanyi di mana tuh? Siapa guru teachernya? Enggak ada. Cuman Oke. memang suka nyanyi aja dari kecil. Oke, kalau begitu kita akan lihat apakah nama Ruli akan memilih Nana yang seorang penari dancer atau Wangi yang seorang penyanyi singer. Iya. Tapi bisa nggak Mas, saya mau cari tahu tentang mereka dulu nih Mas. Soalnya kan kadang ada dalam kan nggak tahu gitu kan Mas. Saya pengen cari tahu di mereka dulu. Oke. Gor, gimana nih Gor? Apa kita panggil Arbi dulu ya? Iya benar. kita Oke. panggil aja. Kita panggil saja Arbai. Wes Arbi nih makin ganteng aja habis operasi plastik ya. Bi, Ya, ini ada Nana dan juga Wangi. Tapi kita Tigor, saya pengen lihat gimana menurut Tigor Nana si penari dancer ini. Iya, Mas. Nana. Nana ke tengah nggak? Nah, Dari sorot matanya dia tajam sekali maksudnya. bos. Oke, maju ke tengah sini. Nana ini wanita yang suka bermain api. Oh emang benar. Iya, Gor. Ya, jadi Saya kan udah main api. Api tadi. Jadi seperti apa yang kita lihat tadi. Tapi di sini dia tidak hanya pekerjaannya saja, tapi juga percintaannya. Dia itu panas. Coba relaksasi Bi. relaksasi. Boleh minta kursi? Kursi chair. Oke. Tadi Nana kesini bawa ini peralatan fire dance. Iya, Bang. Bawa apa aja tadi? Ini yang finger. Finger sama apa lagi? Cakra. Oke, boleh pinjam cakra fire dance. Cakrawala. Ini apa Bi?
Ini peralatan dari Nana tadi. Oh, ini namanya apa? Kayak palang merah hitam. Cakra Fire Dance. Oke, sekarang fokus ke apinya. Rasakan setiap putaran tersebut, oke, kehangatan dari api tersebut masuk ke sekitaran mata kamu pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi, oke, saya ulangi. Apapun yang terjadi ketika melihat api tersebut semakin lama semakin berputar, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Buat kamu semakin tenang, lebih tenang lagi, lebih nyaman. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, kamu langsung masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, lebih dalam dan sebagainya. 1, 2, dan 3. Udah berapa lama belajar fire dance? 1 tahun Mas, 1 tahun ini saya baru belajar fire dance. Karena saya mau move on dari pacar saya. Saya mau bakar semua kenangan saya sama dia. Saya udah cinta banget sama dia, tapi ternyata dia selama ini bohongin saya. Dia udah punya anak dan istri. Udah gak ada hukum di negara ini, saya udah mau bakar dia, Mas. Oke. Oke, bisa dan Bi. Udah. Jadi dia gara-gara mau move on dari pacar dia. Oke, sekarang Nana, saya hitung 1 sampai 3. Semuanya kembali seperti semula. Biarkan kamu kembali dengan kenangan kamu yang lebih baik dari sebelumnya. Jalani kehidupan kamu di depan sana menjadi lebih semangat, lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Buka mata. Oke. Apa? Enggak apa-apa. Apa-apa. Oke. Lo udah pernah pacaran berapa kali? Belum pernah pacaran, Mas. Tadi Tadi kan udah gak sering disakiti. tadi habis Kayak lu mau bakar mata. Lu aja pacaran sama laki orang, Nana. Punya anak lagi. Aku gak pernah, Mas, guys. Aku anak rumahan, Bang. Oke. Belum pernah pacaran lah ya. Nyari yang, jadi lo nyarinya yang Beres. juga orang yang belum pernah pacaran gitu? Iya dong. Oke. Udah. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa aja ya. Ya. Wangi silakan. Nggak apa-apa Wangi. Ya, dalam keadaan gimana? Oke. Tiger, gimana Gor? Berdiri dulu. Bang. Ya. Bisnisnya Wangi ini saya lihat laris manis. Tapi beda, karena dia dibantu sama tubuhnya yang indah. Padahal tubuh saya aja gak indah gitu. Oke. Yaudah, Arbi coba mungkin kita relaksasi Bi. Wangi. Namanya Wangi. Wangi Suharum. Oke, boleh minta parfum. Oh, parfum. Kan dia karena namanya Wangi, biar kita kasih wangi-wangian, biar rileks. Oh, ini parfum khusus ya? Iya. Oke. Relaxation perfume. Tangannya boleh kayak gini. Oke. Nggak apa-apa. 2. Fokus dulu ke telapak tangannya. Oke, sebentar lagi saya akan menyemprotkan minyak wangi ini ataupun minyak relaksasi ini. Oke. 1, 2, dan 3. Gosok-gosokkan. Oke. Semakin kamu menggosok-gosokkan telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan kamu, entah kenapa wangi tersebut semakin lama masuk ke sekitaran hidung kamu dan alirkan relaksasi tersebut, wangi tersebut ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, siapapun yang bertanya nanti sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi masa lalu. 1, 2, dan 3. Oke. Sebetulnya punya bisnis apa Wangi? Sebenarnya saya punya bisnis pakaian dalam, Mas. Pakaian dalam gimana? Iya, lingerie gitu, Mas. Buat baju dinas gitu deh, Mas, kalau bahasa zaman sekarang. Oh, kamu punya toko apa gimana? Enggak punya toko. Sebenarnya tuh saya Jualannya di mana? jualannya di media sosial, Mas. Media sosial? Terus pelanggannya? Kebanyakan tuh pelanggan saya sebenarnya laki-laki. Lah, Ya, laki-laki yang beli buat dipakai apa gimana sih? bukan laki-lakinya. Ya buat istrinya atau buat pacarnya atau buat selingkuhannya. Oh, usahanya laris? Laris dong, laris banget, Mas. Soalnya tuh saya tuh punya layanan khusus, Mas. COD. COD? Hah? Cash on delivery? Bukan. Apa COD?
cobain orangnya dulu. Sistemnya gimana sih sistemnya? Ya jadi tuh sistemnya tuh saya ketemuan Mas. Abis ketemuan tuh saya pakai kan lingerie-nya. Terus mereka pilih dulu nih lingerie-nya. Abis itu saya pakai biar ada kesan pertama gitu loh. Gimana istrinya kalau misalnya nyobain lingerie ini yang dipilihin sama laki-laki itu. Oke, terus lo pakai tuh yang dia pilih, yang mereka pilih? Di depan laki-laki itu? Iyalah. Di mana itu? Ya pakai. Jadi kalau misalnya mereka udah lihat, terus ngerasain bahannya, terus misalnya nggak cocok juga tuh mereka bisa tuker Mas. Tapi tuh Mas kalau misalnya setiap kayak ganti model lagi lingerie-nya, ya satu lingerie kalau dipakein di saya kena 75.000. Oh gitu. Itu kena exchange pasti Mas. Oh biaya exchange-nya ada? Ada lah. Oh jadi mereka nggak bisa main gonta-ganti aja gitu? Iyalah. Terus mereka beli? Ya belilah harus. Apalagi lingerie yang paling murah nih yang saya jual tuh cuma 850.000. Terus paling mahal tuh 2 jutaan gitu lah Mas. Mahal juga ya? Padahal mah Mas, modalnya tuh nggak segitu. Belinya di mana lo barangnya? Murah banget harganya tuh, murah banget. Saya belinya tuh di pasar pagi Mas. Kalau saya mau beliin buat istri saya gimana? Ya bisa lah Mas. Nanti Mas tinggal bilang aja sama saya pas di belakang nanti. Mau yang mana Mas? Lagi banyak bawa tuh. Ada di ruang ganti. Ada apa aja? Ada leopard, ada zebra, ada macan. Ya udah bangun aja Bibi, bangunin Bang aja Bibi. Tahu aja. Ya. Oke Wangi, sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula dengan kesadaran normal kamu seutuhnya. 1, 2, dan 3. Ngelihat fakta-fakta dari 2 wanita tadi, lo kira-kira masih tertarik nggak kira-kira, Rul? Ya, saya sih masih mau lanjut Mas Uya. Hah? Lanjut? Iya. Karena yang terpenting menurut saya, karena yang terpenting menurut saya, dia bisa menerima saya apa adanya kan. Terus? Untuk masalah kerjaan mah nggak terlalu penting menurut saya. Oh iya gitu? Nggak penting? Nggak penting. Ya nggak apa-apa lah. Tapi Mas Uya, karena wanita-wanita ini mau jujur ya, saya juga mau jujur Mas Uya. Oh gimana? Jadi sebenarnya saya di sini bukan mau cari jodoh Mas Uya. Hah? Saya di sini mau cariin istri buat papa saya Mas Uya. Papa saya ada di sana, saya panggil papa saya dulu Mas Uya. Tuh, ini bukan lo yang mau nyari jodoh? Bukan saya, papa saya mau nyari. Tanya dulu orangnya mau nggak? Aduh nggak deh Mas. Hah? Nggak suka. Kalau itu bapak tuh gimana? Mas Uya. Sakit kayaknya Mas Uya. Ini yang orang kaya tadi nih, Gor? Iya Mas. Papa saya ini baik Mas Uya, dia tuh tajir, punya apartemen di mana-mana Mas Uya. Dan cewek-cewek pasti nanti dia bakal hidupnya sejahtera Mas Uya. Ini udah ngopi istri nih? Ah, ini Mas Uya, tapi sebenarnya papa saya udah menikah 2 kali Mas Uya. Nah, diam dulu. Bentar. Jadi mama saya yang pertama itu meninggal 5 tahun yang lalu Mas Uya, karena sakit kanker Mas Uya. Oke. Yang kedua, istri keduanya ada Mas Uya, istri mudanya dia baru nikah setahun yang lalu Mas Uya sama papa saya. Terus sekarang masih punya istri? Masih. Ngapain lo cari lagi? Mau dimadu. Istri papa saya itu dia jahat banget sama papa saya Mas Uya. Dia nggak sayang sama papa saya Mas Uya. Gimana? Dia nih, papa saya kayak gini dia nggak sayang, dia nggak peduli sama papa saya. Dia cuma mau duit papa saya doang Mas Uya. Terus ini bapak nih gue sini kenapa, Pak? Dia mirin doang. Apa? Habis jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di proyek lantai 2 Mas. Proyek lantai 2? Iya di Bekasi. Coba, Gor. Walaupun mukanya ini nggak meyakinkan Mas Uya, tapi dia kelihatannya kaya, ini berlian. Kaya beneran ya? Kaya beneran. Oke. Bapak namanya siapa? Pak Peri Mas. Pak Peri? Iya. Tapi gitu Pak Peri bener Pak? Iya Mas. Bahwa istri Bapak yang baru ini nggak ngurusin Bapak? Nggak ngurusin saya Mas. Saya kan udah nyerahin semuanya Mas sama dia Mas. Udah beli kalung, udah beli emas, bahkan saya beli mobil. Itu pun nggak ngurusin saya. Iya beberapa bulan ini sikapnya berubah Mas. Dia cuek aja sama saya. Bahkan dia WA sendirian, nelpon ngumpet-ngumpet sama saya. Dan juga dia nggak pernah tidur sekamar sama saya Mas.
Udah nggak pernah tidur sekamar lagi? Iya, Mas. Mau nggak Pak Ferry nih? Wangi mana nih? Wangi sama anaknya sih. Nggak mau sama Pak Ferry? Gak suka. Gue gak suka ngaca. Ya Pak, sorry Pak. Pada nggak mau nih Pak. Ih mas, sungguh saya mau. Ya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mungkin aku dibeli kapal pesiar sama ceraiin istrinya yang kedua. Untuk masalah perceraian nanti saya ngurus sampai benar-benar mereka cerai. Bener ya? Kalian tinggal terima perut-perut aja nanti, gampang. Jadi langsung mengurus perceraian? Langsung maju Mas Uya. Oke, ya. Apaan sih kamu? Sini loh. Sini. Kak. Orang. Sini nggak? Kenapa, Kak? Kak, kita cari istri. Soalnya dia nggak bener, Kak. Dia Nggak bener gimana? Lu pingin sama anak aja. Lo cuma mau rotin martabak papa gua kan? Gue tahu. Tunggu, sebentar. Aduh, Sini. masalah keluarga. Ini siapa? Saya itu anaknya Pak Ferry, kakaknya dia. Kakak tiri? Iya, enggak bukan dong anak kandung dong. Nah ini itu teman saya. Nah mama tirinya saya sama Ruli. Jadi Bapak Ferry nikah dengan teman anak Bapak? Dia tuh baik mas. Pilihan saya tuh harus tenang mas. Kalau milihin istri buat papa saya, nggak mungkin saya milihin sembarangan. Tapi teman kamu sendiri, seumur sama kamu nih? Ya, yang penting dia baik, bisa ngurusin papa saya. Tapi dia nggak ngurusin, katanya coba cerita Pak Ferry. Bohong. Pak, nggak bisa gitu dong Pak. Aku udah pilih yang terbaik. Dia cuma mau uang bapak. Diam. Dengerin ya. Jujur aja istri muda. Dia masih keluarga jadi Anak muda dia aja, dia lu nggak tahu apa-apa. Dengerin Bapak. Ya, silakan Pak, ngomong Pak. Dengerin Bapak. Ini teman kamu kan? Iya. Ini nggak pernah ngurusin Bapak. Tahu nggak? Apa sih? Aku Diam kamu. Pura-pura baik kamu depan orang. Apaan sih kamu? Pere. Nggak pernah ngurusin Bapak ini, tahu nggak? Tahu nggak kamu? maksudnya apaan nih? Gue selama ini ngurusin bapak lu kok. Oke. Iya dari mana? Udah, Papa sendiri. Itu tanya Papa sendiri. Diam! Buka aja kalian. Bapak setahun ini bahagia nggak? Saya terus terang aja Mas ya. Ya. Saya nggak pernah bahagia dengan dia. Kenapa Pak? Kalau saya ajak tidur Mas, malah dia nyuruh saya kamar mandi Mas. Itu kan istri saya. Kalau saya ajak tidur masa disuruh pakai sabun aja Mas ke kamar mandi. Tega lo, didapat hartanya juga. Gue selama ini ngurusin bapak. Kamu jangan banyak alasan. Lu berdua jangan harap ya bisa jadi istrinya suami gue. Dia udah mau cerai. Dia udah mau. Dia udah suka sama bapak. Kan kita udah tahu dia. Lu jangan lihat fisiknya doang dong. Apa yang digoreng dari Ruli nih? Saya ingin mengecek bagaimana dengan keluarga mereka semua. Boleh saya minta satu alat-alat saya? Andi bisa joget dulu Mayana? Oh, nggak bisa. Ini susu milk berarti ya? Iya, Sumit. Saya ingin coba kamera agak lebih maju lagi. Kamera? Sama mereka. Oh maju semua? Pas Keluarga ini ada 4 orang berarti ya? Ya. Saya menggunakan media susu dan pewarna, Ya. di mana pewarna ini menyimbolkan bapaknya. Bapaknya ini? Ya. Terus ini adalah istrinya. Melisa ya? Ya, Melisa dan satunya. Yang ini? Ruli anaknya? Iya. Seperti membentuk lukisan ya? Iya Mas Uya, dan saya ingin menyerapnya melalui pas saya. Apakah ada reaksi apa enggak? Hah? Loh. Jadi warnanya dia itu seakan-akan dia bergerak dan menyimbolkan satu persatu. Dominannya terlihat dari anaknya. Dominannya Ruli ya? Iya, di sini saya membaca. Ruli dan yang merah nih? Iya Mas Uya. Jelas Istrinya sekali. berarti ya? Iya. Saya membaca keluarga ini penuh dengan drama.
kepura-puraan dan akal busuk. Terlihat dari elemen-elemen warna yang bercampur secara acak dan tak menentu. Jadi sebenarnya di dalam keluarganya itu penuh dengan pura-pura dan busuk sekali. Tapi kalau bapaknya diam saja nih ya? Diam saja. Justru yang menjadi perhatian adalah anaknya dan istrinya. Istrinya. Coba lihat ya. Menarik ya. Jadi seperti ini tuh. Iya. Dan selalu reaksi masih selalu keluar dari warna merah nih dan kuning ya. Iya Mas ya. Jadi warna merah dan kuning ini justru yang pengaruhnya negatif ya? Iya benar. Dan biru justru yang lebih diam ya? Dia lebih diam. Jadi lebih tenang ya? seakan-akan biru ini dikendalikan sama warna merah dan kuning. Jadi biru lebih tenang kelihatannya, yang merah dan yang kuning yang lebih kelihatan bereaksi ya? Iya benar. Jahat nih berarti kesannya? Jahat sekali maksudnya. Oh, berarti Mas Tigor ngira saya jahat dong? Serangan langsung? Saya kan membaca. Baca apaan? Itu baca air. Dah. Wah, dia ngira saya tahu dari mana. Oke, coba Ruli kita relaksasi deh. Betul lihat deh, kalau kita lihat masih baca susu. Pengaruh ada di kolaborasi antara merah dan kuning, lihat. Iya. Tuh, selalu ada begitu tuh. Iya, kelihatannya adik dan kakak ini saling mencari keuntungan di sini. Adik dan kakak saling mencari keuntungan, sementara biru tenang-tenang aja ya? Tenang-tenang saja. Oh iya. Oke. Ruli, coba Ruli. Oke. Ketahuan apaan itu palsu, orang pakai warna murahan. Ambil banget loh. Dia relaksasi aja. Kamu kalau nggak ngerasa salah, diem aja. Masa percaya sama gini-ginian sih Kak? Gak jelas banget. Oke, Ruli, tenang dulu, atur napasnya, relax dulu, tenang. Oke, sekarang kamu lihat jam di depan mata kamu secara perlahan. Kamu fokus terhadap pergerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan, dan biarkan membuat mata kamu lebih nyaman dan lebih rileks, dan alirkan gelombang relaksasi yang kamu rasakan di sekitaran mata masuk ke sekitaran tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat kamu lebih nyaman dan lebih rileks. Dan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi masa lalu kamu dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan Ruli, jujur, apa yang ada yang kamu sembunyikan nggak? Iya Mas Uya, saya bikin ayah saya kecelakaan Mas Uya. Wah. Saat ayah lagi cek proyek di apartemen di Bekasi, kirain saya bakal mati Mas Uya. Ternyata cuma luka-luka ringan doang Mas Uya. Loh, lo melakukan hal itu sama ayah lo kenapa? Soalnya saya mau semua harta milik ayah saya jatuh ke tangan saya Mas Uya. Terus? Kalau ayah saya susah dibikin mati, Melisa doang cara satu-satunya Mas Uya untuk menguasai harta ayah Mas Uya. Jadi lo sama Melisa tuh maksudnya gimana, nggak ngerti? Ayah dan Melisa itu pernah membuat perjanjian Mas Uya. Jika ayah cerai sama Melisa, maka Melisa bakal dikasih 80% harta ayah Mas Uya. Oke. Jadi? Makanya itu Mas Uya, saya selalu mencoba dan berusaha untuk mendapatkan hati si Melisa Mas Uya. Dan terus berhasil nggak? Berhasil Mas Uya. Akhirnya Melisa itu kepincut sama saya Mas Uya. Oke. Jadi gimana coba? Jadi intinya gimana maksudnya? Jadi misalkan kalau hari ini saya bisa bikin ayah saya cerai sama Melisa, saya akan segera nikah Mas Uya sama Melisa Mas Uya. Dan saya jadi kaya Mas Uya. Jadi emang ada perjanjian kalau ayah kamu bercerai sama Melisa, dia dapat harta. Dan kamu dapat harta dari ayah kamu. Iya benar Mas Uya. Oke. Bibi, sadarin Bibi, ini benar-benar keterlaluan. Oke, Ruli, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan Gak ada otak. Kenapa? Ada apa sih? Kenapa Pak? Ada apa ini Pak? Ini ada apa? Kenapa? Kamu yang bikin aku kenceng cara begini ya? Pak, bukan saya. Nggak mungkin. Wah, diam loh. Diam. Bukan saya Pak. Sini Pak. udah berhenti. Cukup ya marah-marahnya. Ada apa Pak? Ya. Saya nggak tahu apa-apa, ada apa? Mas, gini aja Mas. Ya gimana? Saya mau istri saya direlaksasi lagi Mas. Relaksasi? Relaksasi lagi Mas. Ayo Melisa. Sini nggak? Duduk dulu.
belakang semua. Risik lo. Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Bapak kenapa, Pak? Saya nggak dituduh, Pak. Justru saya bantuin istri. Oke, nyender dulu, nyender. Oke, tutup matanya sebentar. Oke, nanti pada hitungan ketiga, buka matanya. Tapi pas buka mata, masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, buka matanya. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, fokus terhadap suara saya dan biarkan suara saya membimbing kamu, menggiring kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan suara saya membuat kamu lebih tenang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarkan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi dan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, Melisa. Gimana? Ada hubungan apa kamu dengan Ruli? Iya, jadi saya yang kasih tahu Ruli kalau saya akan mendapatkan 80% harta Pak Ferry jika saya diceraikan, Mas, sama Pak Ferry. Wah. Diam. Kenapa kamu bilang itu ke Ruli? Lu diam. Saya tahu Ruli punya niat jahat sama ayahnya. Makanya saya bantu dia. Karena saya juga udah muak jadi istri pria tua bangka ini. Apa? Apa yang lo bikin kesel? Sama Pak Ferry apa? Dia kan suami lo biar gimana pun. Saya paling kesel kalau udah harus disuruh layanin dia, Mas. Udah bangunin emak. Sekalinya bangun gak lama. Lu diam. Capek-capekin keramas aja, Mas. Waduh, terus? Ya, jadi saya yang kasih ide ke Ruli untuk atur rencana bikin ayahnya kecelakaan. Tapi malah gagal. Wah. Cewek sakit. Jadi kalau saya nggak puas sama Ferry, ya saya sama Ruli, Mas. Oh my God. Tapi kan lo sahabatnya Murni. Saya juga muak sama Murni, Mas. Memang dia yang jodohin saya sama ayahnya. Tapi saya kayak disetir sama dia. Murni tuh suka maksa saya, Mas, untuk minta uang puluhan juta ke ayahnya. Wah. Dipakai foya-foya sama cowoknya. Oke, saya itu 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kamu sekongkol sama dia, iya? Enggak, itu siapa? Kamu juga ya? Enggak, Pak. Saya ngapain sekongkol sih, Pak? Anggap apa itu? Kalau saya pengen bunuh Bapak, tinggal saya racunin Bapak. Ngapain saya mau kayak gitu, Pak? Kamu durhaka kamu. Dengerin ya. Mulai saat ini saya ceraikan kamu. Alhamdulillah. Dulu ya. Pak. Bukannya kalau Bapak ceraiin dia dapat 80% harta? Iya. Saya nggak peduli, Pak, dengan harta, Mas. Saya nggak peduli dengan harta. Ruli. Tapi ingat kan perjanjian kita. Kalau kamu selingkuh tapi tidak dapat apa-apa. Berarti kita cerai kan? Iya. Oke, yaudah gue mau telepon Bang Rasman dulu ya, Bang. Udah telepon sono. Bisa. Kita jadi nikah kan, bisa? Apaan Kita jadi nikah kan? Kan perjanjian kita gitu. Betul. Amat sih. Lu jahat jadi gue nggak mau sama lo, yang penting gue udah dapet. Kan kita udah berbuat perjanjian. Raisa. Mel. Cantik lo. Oke, Pak. Gimana nih, Pak? Maksudnya gimana, Mas? Bapak nggak apa-apa cerai sama istrinya? Nggak apa-apa, Mas. Emang saya nggak pernah bahagia dengan dia, Pak, Mas. Jadi gimana nih, Bapak pergi aja? Saya mau permisi dulu, Mas, ya. Iya. Hati-hati, Pak. Dituntun ya bapaknya. Pak, aku bantu ya, Pak. Pak. Terus sama Nanda. Harta itu adalah sesuatu yang bisa merusak hubungan antara orang tua dan anak. Ya kan? Hubungan saudara aja gara-gara harta bisa berantakan. Apalagi cuma pertemanan sama hubungan pacaran. Nah, makanya jangan sampai harta memperbudak kita. Mengerti? Oke, kita balik lagi di garis tangan dan kita akan ambil satu fishball lagi, ada satu nomor lagi di fishball. Minta fishballnya. Giliran cowok ya. Oke.
Yang beruntung adalah cowok nomor 16. Jadi dari pertama udah nggak ada tadi orang? Hah? Gimana sih ya? Udah fishball lagi. Kocok lagi fishball. Apa kita kocok cewek aja ya biar adil ya? Udah. Habis gedek gue. Udah diambil malah hilang ya kan? Kocok lagi. Tadi ada Mas Uya. Lah, bodo amat nih gue ambil cewek nih. Siapa nih? Bapak dari mana? Saya bapaknya Raul, nama saya Sergio. Oke, sini. Oh, bapaknya Raul. Iya, Bapak. Raul itu siapa? Anak saya. Iya, kenapa anak bapak? Iya, apa? jadi... Siapa yang namanya Raul sini? Hah? Yang tadi... Yang nomor 16 siapa namanya nomor 16? Nah, itu dia, Raul. Nama anak saya, Raul. Nama anak bapak Raul di 16 ini? Iya. Lah kemana anak bapak? Nah, dia saat ini sedang sibuk di kantor. Nah, jadi saya disuruh mewakili. Nah, gimana sih, Pak? Saya mewakili. Diwakili itu maksudnya bapak nyari jodoh buat anak bapak apa bapak nyari jodoh di sini? Iya, saya mewakili untuk mendapatkan jodoh untuk dia. Bukan buat bapak? Bukan dong. Waduh, gimana nih? Tapi kan ini buat para jomblo-jomblo yang langsung nyari jodohnya di sini. Iya, bapak masa jadi, gimana caranya sih ya? Jadi gini, Mas. Gimana, setuju gak? Gini, Mas. Gimana, setuju gak? Oke, kerjaan anak bapak apa sih, Pak? Dia sekarang posisinya agak lumayan bagus. Hah? Ya sekarang dia chief di suatu perusahaan. Chief apa nih? Manager. Chief manager di suatu Manager perusahaan? suatu perusahaan retail. Tadi nggak setuju. Giliran kerjaannya manajer lu pada setuju. Iya kan? Gimana sih? Hah? Mas. Oke. Tapi gini. Jadi gini. Tapi nggak bisa, Pak. Bapak nggak bisa gantiin begitu aja, Pak. Oke. Tapi gini. Jadi gini. Tapi nggak bisa, Pak. Bapak nggak bisa gantiin begitu aja, Pak. Jadi begini, Mas. Kedatangan saya ke sini, saya kan ingin mewakili saya. Iya. Jadi saya mohon diperbolehkan karena saat ini istri saya sedang sakit. Terus maksudnya Bapak mau nyari pengganti istri Bapak kan? Bukan, saya ingin anak saya ini mendapatkan salah satu wanita cantik di sini. Terus? Karena mamanya itu selalu mengatakan kepada saya, iya. Pak, tolong carikan istri untuk anak kamu itu. Iya, terus? Sebelum ajalku tiba. Sebelum istri Bapak meninggal, pengen Raul menikah gitu? Iya, Raul menikah. Sakit keras, sakit apa, Pak? Dia ini dalam seminggu itu harus 5 kali cuci darah. 5 kali cuci darah dalam seminggu? Iya. Jadi saya mohon tolong diberikan kesempatan untuk ini. Saya mohon banget. Gimana, setuju nggak? Iya. Tapi kalau Mas nggak memperbolehkan atau yang di sini nggak memperbolehkan, ya udah saya balik aja. Kenapa ini? Kok tiba-tiba setuju? Kasihan Mas Uya, Bapak ini kan mencari anaknya jodoh, kan disuruh istrinya. Istrinya juga sakit kan? Iya. Jadi nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi semua nggak apa-apa ya? Oke. Tapi Bapak dengan catatan ini jangan buat rusuh, Pak ya. Dan ini buat anak Bapak, bukan buat Bapak ya. Iya, siap, Mas. Oke, ya udah, sini Pak. Sekarang gini deh. Gimana Raul, kayak gimana tipenya, Pak? Raul itu dari sejak kecil dia tuh sangat dekat sama saya. Iya. Ya, dia apapun selalu curhat sama saya. Oke. Dan dia sangat sayang sama ibunya. Oke. Nah, dia itu anak yang baik dan anak yang sopan. Oke. Jadi saya ingin salah satu dari mereka ini jadi jodohnya. Jadi jodoh. Dan tadi chief manager di perusahaan gitu ya? Chief manager di perusahaan retail terbesar. Wow. Dia suka sama wanita yang bagaimana, Pak? Nah,
Ada menurut dia Ya. ada 3 yang dia suka. Apa? Pertama, ya dia Suka cewek gimana? ceria, cantik ceria. Aha. Kalau nggak cantik nggak ceria juga nggak enak kan. Oke. Ya. Dan nggak malu-maluin. Yang kedua, yang ketiga harus bisa nari, Mas. Kenapa harus bisa nari? joget? Kenapa? Ya memang karena di keluarga besar kita Aha. itu suka kumpul-kumpul, suka nari, suka nyanyi. Jadi yang kepilih nanti harus bisa nari. Harus bisa nari? Iya, harus bisa nari. Oke. Emang bapak namanya siapa tadi, Pak? Saya Sergio. Sergio, anaknya Raul. Anaknya Raul. Emang bapak orang mana sih, Pak? Saya keturunan dari Amerika Latin. Amerika Latin. Oh, ada Indonya gitu? Iya, karena kakeknya Raul itu asli Meksiko Amerika Latin. Tapi neneknya Indonesia? Iya, keturunan Indonesia. Oke, udah. Siapa cewek-cewek ini yang nggak malu-maluin, terus ceria, suka nari pastinya, ya? Yuk berdiri yuk. Ya suka nari. Empat orang nih. Ya udah turun semua. Yuk turun semua yuk. Oke. Yuk turun semua. Suka nari semua nih ya. Oke. Ini. Nama kamu siapa? Nelly. Kerjanya apa Nelly? Aku SPG motor. SPG motor. Oke. Kalau kamu siapa namanya? Cassandra. Cassandra. Oke. Kerjaannya apa? SPG mobil. SPG mobil. Ini SPG motor. Ini tengahnya traktor ini nih. Oke. Nama kamu siapa? Lina. Lina. Kerjaannya apa, Lin? Di bagian kosmetik. Kosmetik. Oke. Kalau kamu siapa? Aku Dini. Kerjaannya apa? Aku instruktur di Instruktur? instruktur bagian olahraga. Oke. Ini semua bisa nari ya? Bisa dong. Oke. Gimana Sergio nih? Mau apa? Ngetes mereka nari apa gimana? Harus. Oke, mulai dari Lina dulu ya. Lina, ayo. Bisa ngapain, Lin? Bisa joget, dance modern. Dance modern? Ya. Yaudah, siap. Gimana, Pak? Gimana, Pak Sergio? Ya. Saya ngelihat dia ini ya, sepertinya dia sering ke diskotik. Enak aja lu, aki-aki ngatain gue. Lu, gue, apaan gue? Lah, bukan gitu. Ya saya ngelihatnya seperti itu, Mas, kayak penari-penari di klub malam, ya kan? Iya. Oke. Ya namanya kan pendapatnya ya. Pendapat. Oke. Siapa? Berikutnya Nelly. Ayo Nelly. Membuktikan keluarga besar Bapak suka menari, jadi Bapak langsung joget tadi kan? Iya. Gimana Pak? Ya, Nelly ya ini ya? Nelly kan? Ya saya suka. Suka ya? Oke, yang lain coba, silakan. Ayo, Cassandra nih, musik. Boleh lepas sepatu dulu? Oh, boleh lepas sepatu. Kembali lagi sekarang, shake. Asik. Good job. Penuh semangat. Cakep. 5, 6, 7. Hey, sampai. Hey, good. Masih ada 8 lagi. 1, 2. Sering jadi instruktur ibu-ibu senam kalau pagi-pagi ya? Iya. Bagus. Oke. Gimana Pak Sergio? Ini agak beda nih. Iya. Saya lihat Cassandra ini
performance-nya bagus ya. Terus manis gitu. Manis ya? Iya. Suka juga ya? Ya suka dong. Ini kayaknya cocok juga sih. Oke. dengan anak saya. Terakhir nih siapa? Dini ya. Mau ngapain nih? Sirkus apa? Ya, mau nari lah, mau joget nari hula hoop. Oke. Pakai musik ya? Nari musik. Musik. Gimana Om? Gimana Pak Sergio? Aduh, kalau dia ini ya, aduh, jangankan anak saya Raul, saya aja berdebar-debar Mas. Ya udah, pilih Pak. Nah kalau dia ini cocoknya, ya walaupun saya berdebar-debar, tapi cocoknya dia buat sirkus. Bapak sembarangan ngomong. Sirkus. Ini kalian saya, Pak. Enak aja. Bapak jangan sembarangan ngomong dong. Oke Pak, pilih Pak, 2 Pak. Ini buat anak Bapak Pak ya, pilih Pak. Wah, jangan. Nih bapaknya nih, kayaknya mesum nih. Kayak bohong ini, Pak. Kan untuk anak saya Mas. Gimana gitu, Pak? Anak saya kan. Gila. Saya kan harus ini, harus Bohong cari. nih, kayak bohong nih, Pak. Bener nggak? Nggak bohong ini, Mas. Bohong. Kan Apa harus sih cari. ini? Genik banget sih. Modus sih. Nggak benar. Ini kayaknya modus. Coba kita panggil Arbi dan Tigor. Bapak sini Pak. Megang. Tigor, nih bapaknya kan katanya mau nyari jodoh buat anaknya. Iya, Mas. Anaknya lagi meeting. Tapi kayak saya lihat tadi modus. Coba Tigor bacain Gor. Boleh saya minta singing bowl saya? Singing ball. Bapak, saya ingetin Pak, ini Bapak nyari buat anak Bapak, bukan buat Bapak ya Pak. Jangan modus nih. Kan saya dari awal sudah Kayak bilang kakek gue ini gatel sih. untuk anak Bapak. saya, bukan saya. Tapi dari tadi saya lihat Bapak tuh lebih ke kayak Bapak yang nafsu gitu loh untuk cari jodoh. Bapak nyari kayak selera Bapak semua dicari. Mana sih Pak? Singing ball? Singing bowl. Saya ingin merasakan energi Bapak ini. Sebentar. Maju depan. Maju ke depan dulu Pak. Ini untuk apa sih Mas? Ya udah berdiri aja. Takut. Dari gelombang singing bowl saya merasakan kalau sebenarnya Bapak ini penuh kebohongan dan kelihatannya anaknya ada di sini juga Mas Uya. Kamu jangan bina saya ya. Artinya sebentar sini. Iya ada. Saya tahu karena energi saudara Bapak ini ada di sini Mas Uya. Oh ada di sini Anaknya justru? ada di sini juga. Pak jujur Pak. Rahul itu lagi meeting Mas sama klien. Saya nggak Tigor bilang di bohong. sini. Bohong. Coba relaksasi aja Bi. Bapak-bapak mau Kita lilin Trisula. Kursi sama lilin. Gak usah pakai kursi aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai kursi. Ini apa lagi nih Mas? Udah dengar, nggak usah banyak ngomong Pak. Ini ada yang ulang tahun Pak. Bapak berdiri dulu di depan Pak. Aduh, apa lagi sih nih yang kayak gini-gini? Saya tuh disuruh anak saya. bohong. Oke, Bapak pegang lilinnya. Oke, dua tangannya. Oke, sambil fokus ke lilinnya. Oke, perhatikan lilin yang paling tengah. Entah kenapa lama-kelamaan, semakin lama fokus,
Tak kenapa sekarang Bapak masuk dalam kondisi relaksasi semakin nyaman, semakin rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perhatikan rasa hangat tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan Bapak, membuat Bapak lebih nyaman, lebih rileks. Dan biarkan apapun yang terjadi pada hitungan ketiga, Bapak akan menjawab ataupun mengikuti apapun orang yang lain sebutkan. Oke, biarkan semakin nyaman dan rileks. 1, 2, dan 3. Oke, Pak. Tolong Pak, kasih tahu di mana anak Bapak, Pak. Kalau emang ada sekitar sini, tunjukkan di mana, Pak. Silakan. Sebenarnya Mas, anak saya ada di sini. Di mana? Di sana Mas. Coba, mana? Yuk, langsung jalan Pak. Ikutin. Berarti bener nih, Tigor bener bilang katanya ada di sekitar sini ya, Gor. Di mana, Pak? Di depan itu. Hah? Di depan? Dibungkus. Ini kan karung-karung semua, Pak. Dibungkus karung itu. Di sini, Pak? Iya, di sini Mas, di bawah itu. Sadarin. Oke, saya itu 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kenapa saya di sini? Kenapa? Mas. Saya pergi aja lah. Pak, mau kemana? Tenang dulu. Ada suara apa tuh? Ada suara apa? Mas, gerak, Mas. Gerak? Itu ada yang bergerak. Bukan. Coba kita bugar. Angkat. Coba. Ini. Ya loh. Mas, kaki Mas. Kaki. Iya. Kok kaki? Gunting. Saya mau pergi aja. Jangan. Bapak kan tadi udah nunjukin di sini. Saya mau Bapak pergi. udah nunjukin di sini tadi. Saya nggak mau. Saya nggak mau di sini. Wah, ini ada sesuatu. Saya nggak enak badan ini. Saya pegang dulu. Nggak boleh kamu. Enak aja. Gunting itu lili bukan nih talinya nih. Diangkat aja ya, Mas. Coba ya. Coba. Diangkat semua, diangkat. Ya. Anak saya kok ada di sini nih? Ya, ini anak saya nih Mas. Kenapa aja ada di sini? Bapak yang nunjukin Kok ada di ke sini? Sebab masuk Saya, Raul, bangun Raul. Ini anak saya Pak. Coba angkat. Raul, ini anak saya ini. Kenapa ada di sini? Set aja ya. Kita buka set. Nanti di sana. Raul, bangun Raul. Ya ampun, siapa yang lakukan ini sama anak saya ini? Siapa yang melakukan ini Raul? Raul. Cuy, bantuin cuy. Tiga orang. Ayo, bawa. Taruh di tengah. 1, 2, 3. Ya ampun. Pantasan dia ngilang. Di mana? Raul. Ya, taruh bawah. Tangga. Raul. Coba bukan di. Coba gedein di. Air. Raul. Bangun Raul. Raul. Sadar Pak, nah itu udah sadar Pak. Coba. Pak, air minumnya Pak. Airnya. Tuh, dia sadar tuh dia. Coba minum airnya. Coba. Bisa bangun? Bisa itunya bangun? Badannya? Raul, siapa yang lakukan? Papa sayang sama kamu, Raul. Oke. Raul, coba. Tadi coba. kamu bilang meeting. Raul, udah bisa kita aja ngomong? Oke, aman Mas. Aman. Kamu kenapa bisa tadi di situ tuh? Seingat saya sih Mas, tadi saya dikasih minuman kopi ya sama Papa. Dikasih minuman kopi sama bapak kamu terus? Cuman habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Nggak ingat apa? Bapak. Makanya. Ya, jangan fitnah gitu dong. Saya nggak mau difitnah. CCTV. Tega banget, Minta CCTV. Ya bisa aja di kopi itu orang lain yang naruh. Kenapa harus saya yang kalian tuduh? Dah.
Kita ada CCTV semua udah ketahuan intinya, ya. Yuk, kita pulang aja, Sen. Bapak lihat dulu Pak itu, Pak. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh Bapak tuh. Itu sama siapa tuh Bapak tuh? Gantol pakai. Kelihatan tuh kan. Gantol pakai. Nah, tiba-tiba tuh. Loh, ya tapi kan belum tentu saya kayak gitu. Oh, Bapak kan kelihatan mukanya, Pak. Bapak jahat, Pak. Mau ngaku Bapak. Jadi, Papa ngapain gulung-gulung aku kayak gitu, ngapain? Hah? Bukan gitu, saya. Enggak, maksud Papa apa? Ini untuk kebaikan kamu, Raul. Kebaikan yang Papa mau yang kayak gimana? Papa ingin kamu tuh dapat jodoh di sini. Itu keinginan mama kamu dan Papa. Yang sesuai dengan keinginan kita, keluarga kita. Gak bisa kayak gitu, Pak. Ini namanya Papa yang cari jodoh, bukan aku yang cari jodoh. Enggak begitu, enggak begitu. Ini siapa nih, Mas? Siapa nih, Mas? Bapak. Jangan kasar. Ini siapa? Kayak orang dangdutan. Dangdut, Mas Surya. Ini tuh penyanyi saya ini. Terus? Ya ini pelanggan saya udah pada nungguin di sana, nggak ada yang nyanyi lah. Dia di sini, ngapain di sini? Lagi nyari jodoh, Pak. Udah mendingan di sana, udah ngapain di sini? Sana aja udah banyak jodoh. Bos, lah ngapain di sini? Siapa kamu? Maksudnya gimana? Ya, tiap malam datang ke kafe saya ini. Hah? Joget-joget, nyawer-nyawer tiap malam ini datang. Kamu jangan bina saya ya! Kamu bina saya ini! Kalian bina! Gak bisa kayak gini! Bina! Kalian jangan bina! Itu penyanyi Nelly biasa nyawer. Jadi kenal semuanya. Aja sembarangan. ini? Saya nggak kenal kamu. Tiap malam datang dia. Nelly kenal juga? Nelly. Kenal nggak? Kenal lah pastinya. Enggak kenal. Saya nggak kenal. HP gue sepi, Nel. Lu yang nyanyi di sana bagaimana sih? Gue mau mulai lagu pertama gue Sembako Cinta. Udah ayo pulang aja lah. Gak ada yang nyanyi di sana, tahu nggak sih? HP gue sepi, ntar bangkrut dah. Lu kan di sana paling heboh. Nanti malam datang kan ke kafe. Kamu cara apa sih dari tadi kafe? Mas, kapan saya ke kafe kamu? Coba Saya Tigor. nggak kenal sama kamu. Baca nih Papa Sergio nih. Coba ke depan, Tigor butuh apa? Saya butuh nampan, jar bening, dan pewarna. Alatnya buat apa, Gor? Buat ngecek Mas Surya, sebenarnya ada apa Bapak ini? Ngecek sifat Bapak Sergio ini? Sifatnya. Coba Bapak maju ke sini. Maju, Pak. Maju, Om. Semua manusia semua awalnya bening gitu. Iya Mas Surya. Semua manusia semua awalnya bening gitu. Saya merasakan dari warna-warna ini kenapa yang saya pilih warna merah. Karena saya memang merasakan energi Bapak ini. Kalau Papa Sergio tipenya orang yang bosenan. Dia ini tidak setia Mas Surya dan selalu haus akan wanita. Semua laki-laki juga sama. Haus wanita sama. Mas Surya juga kan sama kan laki-laki kan? Ya kan? Kenapa ke saya sih Pak? Kan banyak laki-laki lain Pak. Kan jadi orang istri saya kan. Sebentar. Gara-gara ini nanti abis tayangan ini istri saya marah-marah Pak. Ya, tapi kan Mas Surya laki-laki kok sama. Ya tapi ya jangan dikomongin lah. Kan masih ada laki-laki lain. Istri saya tuh sensitif gara-gara begini doang. Iya tapi kalau yang Mas Surya. Kayak gitu, wow. Udah Bapak jangan. Apa lagi Gor? Ini sebentar. Dari sinerginya, dari bajunya dia, saya kok pengen menuang warna biru di sini. Nah.
biru dan merah. Yang saya rasakan di sini gelap, hitam, bahwa Papa Gio ini sebenarnya penakut dan nurut karena dia nggak mau kehilangan apa yang sudah didapatnya saat ini. Kamu jangan fitnah saya ya. Bapak, jadi salah ya udah. Jadi airnya jadi hitam begini, Pak? Jadi hitam, pekat sekali. Jadi yang didapat tuh apa tuh? Saya melihatnya itu tadi, Mas Uya. Materi? Ya ini materi, harta dan harta di otaknya. Berarti ngincar harta dari istrinya nih? Ya, materi Mas Uya. Nah. Bohong aja lu. Hah? Ya coba kabur-kabur, Pak. Ya. Ya. Ini kira-kira Bapak Sergio bakal gimana lagi nih, Gor? Ya Mas Uya, saya ingin membaca ulang apa yang akan terjadi. Jadi Ya. kita bisa melihat yang Oke. kemarin. Coba gimana? Yang akan datang. Saya ingin menuang ini. Ini kenapa, Gor? Jadi Bapak Sergio ini kalau bisa memiliki filter agar energi hitamnya menjadi bening. Bapak Sergio seharusnya menyesali perbuatannya selama ini dan meminta maaf kepada istrinya, Mas. Nah, ini seharusnya. Jadi simbol air yang luber ini? Keruh. Jadi harus ada penyesalan, harus ada pemaafan di sini sehingga tubuhnya energinya menjadi bening. Kerjanya. Pak, udah Papa ngaku aja kesalahan Papa kayak gimana? Aku ngelakuin ini untuk kamu sayang. Biar kamu dapat jodoh di sini nih. Aku bakal video ke Mama ya. Aku bakal video ke Mama. Istrinya nih, lakuannya di sini. Apa nih? Oh, video call tuh. Minta ini. Nih. Mike. Nih, Papa kelakuannya kayak bayi mah. Sini coba. Ya, Mama, nih lihat kelakuan Papa tuh kayak Nih lihat nih Papa nih. Bohong, nggak benar, bohong. Nih, perempuan ini juga tadi yang dipilih-pilih sama Papa. Enggak bener. Ih, maaf. Nih, ini juga nih Pak. Yang tadinya minta jodoh untuk aku, taunya buat Papa. Ya udah Mama datang. Iya, Mama datang sekarang ke lokasi, nanti aku Sherlock. Iya. Ya, datang sini, Bu. Apaan sih disuruh datang segala? Tutup. Udah, Sherlock. Nah, tunggu deh. Biar semua jelas. Biar semuanya jelas. Papa itu ingat umur udah tua. Aku tuh demi kamu datang ke sini ya. Demi apa? Kamu yang demi nyuruh. Papa sendiri. Wah, Bapak bohongin berarti ini, bohong. Iya, dari tadi bohong terus Bapak. Gimana ini Mas? Tadi Arbi, relaksasi Sergio. Iya, Pak. Boleh minta kursi? Ada kursi. Kahun. Kahunnya mana, kahun? Ayo Pak, duduk Pak. Duduk, Pak. Sergio, duduk. Tadi anaknya chief manager. Ternyata malah disekap sama bapaknya sendiri. Ngaku istrinya sakit keras 5 kali seminggu cuci darah. Ternyata ada dari di video call sehat-sehat aja kok. Wah, Iya kan? Oke. bohongnya udah keterlaluan. Nah. Oke, Pak. Bapak duduk di kahun aja. Nah, oke. Pukul lagi Pak gini. Oke, sambil Teknik pukul apa nih, Bi? Ini teknik relaksasi dari suara gendangnya, Mas ya, dari suara kahunnya. Ini teknik ini sudah terkenal di Kenya, di Afrika. Di ya. Afrika, oke. Silakan. Sambil pukul seperti ini, Pak. Fokus ke depan sambil dipukul. Oke, makin Bapak memukul kahun ini, Bapak semakin nyaman.
lebih rileks. Karena nada suara dari kahun tersebut membuat Bapak lebih nyaman. Kayaknya kurang satu cewek mana ya? Iya juga ya Mas, kemana ya? Gak ada sadar tadi deh. Iya. Cassandra tadi, Cassandra ya? Tadi Zumba tadi kan? Tadi katanya di sebelah sini. Cari di mana Cassandra? Cassandra. Nah, itu dia tuh. Wah ini Mas. Apa jadi kayak gitu? Dari tadi bilang. Loh, ngapain sih? Kamu ngapain di sini, ha? Nah, kan? Loh, kenal. Sin. Udah sini. Udah sekarang kamu pulang, gak usah ikut acara ini. Kamu pulang. Ngapain sih kamu? Lepasin. Kamu kenal, Raul? Dia mantan pacar saya, Mas. Oh. Nih, masa lo sama bapak lo belum kelar, ada Cassandra. Gak usah. Ngapain? Kenapa Ini kamu, ngelarang-larang asal kamu tahu ya, ini cowok-cowok di sini nih pada semua nih. Kamu tahu nggak? Di sini semua tuh cewek nggak benar, tahu nggak sih? Udah. Lu ngomong asal-asalan. Lu. Gue ngomong bener ya. Cara sama bapaknya mau juga. Kamu berdua ini saling kenal mantanan nih berarti? Iya, dia mantan saya, Mas Uya. Oke. Saya sama Cassandra itu harusnya nikah, Mas Uya. Terus? Cuman orang tua Cassandra itu nggak setuju. Karena dulunya saya cuma kerja di pabrik dan itu pun saya di PHK, Mas. Terus, Cassandra? Aku juga masih sayang sama dia, Mas. Terus? Tapi ya, orang tua aku nggak setuju kalau aku sama Rahul. Jadi apa gara-gara orang tua nih? Oke. Gue nggak ngerti deh. Coba serialisasi Bapak Sergio deh. Oke, jadi Bapak Sergio ini menurut saya nih auranya gelap banget Mas. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari Cassandra sama Raul, ini terang benderang, nggak ada sesuatu yang dirahasiakan. Nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Cuma Bapak Sergio nih ya. Bapak Sergio aja. Yaudah relaksasi, Bi. Oke Pak, pukul-pukul lagi Pak kahunnya Pak. Oke, fokusnya ke depan. Oke, pukul-pukul lagi. Oke, terus Pak. Terus Pak. Oke, rasakan nada dari kahun tersebut Pak. Semakin nyaman Bapak mukul kahun tersebut, makin rileks, lebih tenang. Dan biarkan ketika Bapak sudah menemukan nada yang tepat dari kahun tersebut, entah kenapa Bapak mulai nyaman dan rileks dari ujung paha sampai ujung kaki. Biarkan gerakan tangan Bapak membuat Bapak lebih nyaman dan lebih rileks. Oke, nanti pada hitungan ketiga, Bapak berhenti mukul kahun tersebut dan biarkan siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, 3. Pak, apa yang Bapak lakukan sama Raul, Pak? Saya kasih dia kopi, ada serbuk tidurnya, Mas. Obat tidur? Iya, obat. Biar apa? Ya, supaya saya yang di sini. Tapi kan Bapak udah punya istri, Pak. Iya betul, Mas. Saya itu udah punya istri. Tapi saya itu bosen sama istri saya. Belum apa-apa udah lemes. Kalau di sini kan masih muda-muda, jadi saya bergairah, Mas. Tapi benar, Bapak suka ke kafe dangdut? Iya, Mas. Buat apa, Pak? Ya, saya kan melampiaskan nafsu saya, Mas, di situ dengan wanita-wanita muda. Saya juga udah kenal Nelly, Mas. Udah kenal Nelly? Iya. Kan? Iya. Udah sering juga saya naik sama dia sih. Udah sering naik sama dia? Iya. Terus sama Jul juga kenal yang tadi tuh? Pastinya kenal dong. Yang pakai saya kenal. Iya. Cuman dia itu banyak bohongnya, Mas. Saya benci sama dia itu. Bohongin gimana? Iya. Saya setiap kali mau naik di sono, yang dikasih si Nelly mulu. Terus sama Jul juga kenal yang tadi tuh? Pastinya kenal dong. Yang pakai saya kenal. Iya. Cuman dia itu banyak bohongnya, Mas. Saya benci sama dia itu. Bohongin gimana? Iya. Saya setiap kali mau naik di sono, yang dikasih si Nelly mulu. Saya lagi mabuk, betul saya nggak tahu. Tapi kan saya sadar juga kalau itu si Nelly. Karena saya kan tahu rasanya gimana si Nelly dan yang lainnya.
Bapak foya-foya duitnya dari mana, Pak? Ya dari istri saya, Mas, dan dari kontrakan juga sih. Wah, udah Bi, sadarin Bi. Oke Pak, saya kembalikan pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Raul. Ngapain sih, Pak? Bapaknya. Kayak gitu ngapain bikin malu? Gak ada, aku gak ngerti, gak tahu. Gak ngerti apa? Tadi udah ketahuan, Papa itu suka main perempuan. Kenalkan sama gue. Kenalan. Tadi udah ngaku. Udah lah, Papa jujur aja mendingan sekarang deh. Hah? Nanti siapa tuh? Apaan sih lu subalan kamu Sergio? Aku gak ngerti ini ada apanya, fitnah semua, Mas, fitnah. Mama. Untuk apa aku setiap hari jumpa biar badanku nggak jumbo? Kamu tiap malam minta susu. Untuk apa? Jangan ngomong susu di sini dong, Ma. Saya udah bela-belain Jatah Jumba. susu gimana maksudnya? Iya, dia minta bermesraan setiap malam, Mas Uya. Lo bilang tadi udah nggak mau, udah lemas. Kata siapa setiap malam dia selalu minta, kalau nggak minta dia ngambek. Ini siapa? Apaan sih? Kamu ada main sama suami saya? Apaan sih? Nanti jangan apa-apa. Ini penyanyi saya, Bu. Penyanyi saya ini. Ajarin sama penyanyi kamu ya. Udah ajarin yang bener, goyang yang bener. Makanya bapaknya betah. Jam kerja kita harus nyanyi, ayo. Ayo. Ih, nggak mau. Ayo. Saya coba kapan-kapan di sini ya. Iya. Ayo. Bangkrut saya, ayo. Kamu udah saya kasih puas-puasin di malam hari, kamu selalu minta. Saya nggak pernah nolak, tapi kamu kayak gini kenyataannya. Aku lakukan untuk anak kita. Tadi aku udah seleksi 4 orang. Untuk anak kita? Apa maksudnya? Jadi ibu tiap hari udah latihan Zumba biar dia senang? Tiap hari, Mas Uya. Biar saya itu kenceng badannya. Dia selalu minta Biar nggak setiap jumbo malam. ya? Biar nggak jumbo badan saya. Kalian selesaikan masalah kalian. Sekarang Raul sama Cassandra, lo berdua udah saling cinta nggak? Sebetulnya saya itu masih sayang banget sama Cassandra, Mas Uya. Terus? Saya akan memperjuangkan cinta saya untuk Cassandra, untuk membuktikan ke orang tuanya. Oke, Tigor, coba mereka hubungannya gimana, Gor? Nggak usah pegang-pegang. Cassandra dan Raul. Coba maju ke depan. Kenapa kamu? Udah, saya dulu ya. Saya ingin kalian berdua tempelin kepala kalian. Wah, kenapa tuh, Gor? Saya sebentar. Saya ingin membaca pikiran mereka ini sebenarnya ada apa. Jadi saya yang translate di sini. Raul itu pekerja keras dan penyayang. Sementara Cassandra hatinya itu selalu menerima. Mereka berdua ini pasangan yang cocok dan menurut saya, penerawangan saya, orang tua Cassandra akan menerima Raul yang berjuang demi cintanya. Wah, gimana orang tua Raul nih? Sergio, Bapak, Ibu? Sergio. Saya dari awal, Mas, saya kan sayang anak, ya kan? Bener nggak? Lah, dari awal saya memang mencari untuk dia yang terbaik. Alah, emang kamu udah tua genit. Iya, benar Bu, genit Bu. Oke. Iya, genit. Tapi dia ibu setuju sama Raul sama Cassandra? Aja Bu. Saya setuju. Saya lihat Cassandra wanita baik-baik. Jadi berjodoh nih? Dia berjodoh, mudah-mudahan. Oke. Baik. Ya udah. Kalau gitu kalau kalian berjodoh silakan kalian ke atas. Yo, Raul, Cassandra Bapak naik ke Ibu baik atas. kan? Ya, balik. Silakan. Lendotin kaki gue, Bu. Enggak. Aduh, cewek-cewek sorry nggak ada kamu naik lagi ya. Gak apa-apa, nanti cari lagi. Ya. Mantan yang saling bertemu di sini di garis tangan ternyata berjodoh kembali.